Wak. Weh. PR banget gue kalau harus opening begini-begini. Banyak orang gitu-gituan, Bang. Aduh, iya lagi malu-maluin. Anyway, ini dia nih review Hyundai kereta N-Line terbaru 2025. Pengen tahu kan? Check this out. Halo guys, balik lagi dengan gue Mahtum di Infomotif, channel otomotif yang paling ruhai ya. Ruhai, Mang. Gue sekarang lagi ada di Hyundai Simpruk nih, di pusat Hyundai. Biasa kalau kesini ketemunya sama Om Nugroho. Nugroho. Tadi kenapa gue jadi kodok ya? Ya, nggak tahu. Tapi sebenarnya kalau jadi kodok udah bisa lompat, jadi nggak butuh batu loncatan lagi kan? Wow. Dan ini adalah Hyundai kereta N-Line yang turbo lagi. Tuh, bro. Nah, kan sama kompetitornya si H Tegak itu, katanya sering dicengin. Kalau ketemu RS mah minggir. Wow. Wah, sekarang udah nggak lagi guys. Doi punya varian turbo. Dan menurut gua, sekarang desainnya jadi lebih futuristik. Nggak cuma gagah, walaupun SUV compact. Yang dicari kan gagahnya. Tapi kalau bisa dapat futuristiknya, lebih fresh lagi sekarang. Kayak yang beli HR-V minggir dulu kali ya. Wow. Lagian nggak nunggu sih. Nih, baru nongol. Nyesel kan ya? Sekarang kita bahas desainnya dulu guys. Tapi kalau ngomongin desain ya subjektif lah ya. Tiap orang punya selera yang beda-beda. Tapi bagaimanapun juga desain yang sekarang menurut gue jadi lebih ofensif lagi. Dengan engine hood yang lebih muscular. Menurut gue berototnya lebih kencang, lebih kena gitu. Di bagian perlampuan juga sekarang udah kayak Santa Fe lah. Wah. Jadi secara benang merah desain udah kekinian modelnya. LED bar yang panjang-panjang betul men. Sekarang udah jadi lebih keren. Headlampnya clusternya dipindahin ke bagian bawah. Tadinya juga di sini sih ya. Tadinya. Emang dipisahin. Dan menurut gue gini jadi lebih bagus sih. LED seamless multi reflector gitu ya. Dan grillnya juga sebenarnya nggak terlalu gede seperti kan. Sebenarnya kalau ngomongin facelift dari kereta itu terbagi menjadi dua dulu sebenarnya. Dua dulu. Ada yang Prime, ada yang N-Line. Nah N-Line kebagi menjadi dua. Yang suka durian sama yang suka telenovela. Tuh bro. Yang turbo dan yang non turbo. Dan ini adalah yang turbonya nih guys. Yang dimana ini bisa jadi kompetitor langsung dengan si RS itu ya. Bisa. Gitu. Dan di bagian grillnya tuh ada emblem N-Line dan ada kamera 360. Jadi sekarang udah ada kamera 360-nya. Yang mana ada nggak sih? Tidak ada. Hanya di samping. Ah iya. Enggak, gue nanya 360 loh. Wey. Bukan Land Watch. Wey. Pokoknya kalau ngomongin brand Hyundai ada N-Line-nya itu pasti arahnya ke arah sporty. Dan ciri khasnya ada list-list merah, nanti pasti kita akan lihat di bagian dalam juga. Sekarang ke bagian samping kan. Ini adalah overview dari bagian samping guys. Secara desain ini fresh banget ya selain bagian depan tadi, tapi di samping juga kelihatan lebih fresh dan menurut gua pilihan warna yang sekarang line up-nya bagus nih. Ini adalah warna shadow gray. Shadow gray. Gray-nya bagus seriusan dan ada pilihan matte-nya juga untuk yang N-Line. Cakep. Nanti bisa kontak-kontakan lah sama Om Nugroho. Sekarang kita ke bagian kaki-kaki dulu. Untuk velgnya, finishingnya bagus. Dia two-tone polish machining dan desain dari velgnya menurut gue ini ofensif banget. Dia pakai ukuran ring 18. Gede ya. Gede. Dengan profil ban Goodyear dan yang paling eye-catchy adalah di bagian dalam. Kalipernya dimerah-merahin. Cakep. Kalau tahun-tahun kemarin merah lagi bagus banget sih emang. Wow. Oh, sekarang udah enggak ya? Enggak. Tapi kalau ngomongin mobil sport, ya pasti harus ada merah-merahnya, makanya N-Line juga ada ya garis-garis merahnya gitu yang untuk menunjukkan sisi sportinya. Dan kaliper dimerahin gini menurut gue jadi bagus sih, lebih eye-catchy lah. Di atas ada over fender yang nggak terlalu gede, emblem N-Line, dan dia dituton ya. Sebenarnya kalau ngomongin dimensi nggak jauh beda seperti yang sebelum facelift ya, karena tidak ada perubahan. Di atas ada roof rail dan ini di blackout juga, terus spionnya ada lampu sen dan ada kamera parkir di bagian sini. Nanti kameranya juga bisa berfungsi seperti Land Watch yang di sono. Tapi bedanya ini bisa kanan kiri. Wow. Loh, enak ya. Handle pintu warna body dengan akses smart entry karena sudah keyless. Di bagian bawah ada side skirt yang nyambung sampai ke over fender bagian belakang, dan di belakang pengereman juga pakai cakram dan kalipernya juga dimerah-merahin. Jadi ya kerasa lebih sporty. Ke bagian belakang men. Ini adalah salah satu bagian yang menurut gua paling ganteng, lebih ganteng dari bagian depan menurut gua. Di belakang ini kelihatan sporty banget kerasanya. Kenapa gua bisa ngerasa gitu? Ada tiga faktornya. Yang pertama, rear upper spoilernya ini dibikin keren sih menurut gua. Ruhai banget nih. Ruhai. Dia ada dua layer gitu, jadi ada rongga udara di bagian sini. Ini bagus banget untuk atur aerodinamis ya. Terus antena shark fin dan di sini ada high mount stop lamp lumayan panjang, defogger. Nah ini nih, ini bagian kedua kenapa ini kerasa sporty banget. LED barnya sekarang model yang manjang-manjang ini. Gue salah satu yang kurang suka sama stop lampnya kereta yang lama. LED bar sih, cuman desainnya aneh menurut gue. Enggak gue. Nah yang ini keren banget. Selain fresh, ya inilah menemukan desain yang wah ruhai lah.
Emblem Hyundai, dan ada kamera juga. Kereta dan ini ada 1,5T. Nah, perbedaan sama yang non turbo di N-Line ya ini nih, emblem 1,5T. Wow. Kalau yang 1,5T ini berarti dia yang turbo ya. Banyak T-nya bang, biasanya cuma 2. Berarti ini 1,5. Ya ini setengah ya berarti ya. Oh, iya. Enggak nyampe 2, men. Wow, Mungkin satu kecil kali. 1,5T lah, itu turbo, men. Dan di bagian bawah ada diffuser, ada parking sensor, ada corner sensor juga, dan nih dual muffler. Wow. Pokoknya mah kalau udah begini-begini udah kerasa banget sportinya. Sekarang yang paling menarik kita lihat mesinnya. Nah guys, sekarang kita buka kap mesinnya dulu. Wah, lumayan gede. Ya kurang lebih masih mirip, tapi memang kalau bisa ada penambahan, saran gue sih pakai ini ya, hidrolik ya. Iya. Tapi orang kaya kan nggak buka kap mesin bang. Oh iya ya, ada yang disuruh sih ya. Iya. Dicat dasar warna body dan ada peredamnya. Untuk mesinnya dia pakai 1500 cc turbo. Tuh bro. 4 silinder penggerak depan, outputnya di 160 PS, 253 Nm. Wow. Gede ya. Dan yang menarik lagi adalah transmisinya, men. Dia pakai DCT, Apa tuh? Dual Clutch Transmission. Itu artinya double coupling. Anjir. Satu kopling aja udah kenceng ya. Apalagi dua kopling nih. Wow. Nah, sistemnya gimana? Sistem bekerjanya itu dua kopling itu dia dibagi dua tuh. Ada yang megang kopling-kopling ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 sepanjang itu. Karena dia 7 speed ya. 1, 3, 5, 7 berarti. Nah, kopling yang satu lagi megang yang genap-genapnya tuh 2, 4, 6. Kenapa dipisahin begitu? Agar transisi antar transmisi itu lebih cepat kalau dua kopling. Jadi ketika di gigi 1, kopling yang satu udah nyiapin untuk gigi 2. Jadi lebih cepat. Transisi juga lebih halus dan bisa lebih efisien juga. Yang pastinya lebih ngacir dan ruhai. Tapi gue pengen tahu dulu harga berapa di pusat nih, pasti ini berbeda nih ya. Kalau di pusat nih pasti mainannya berbeda. Kita tanya Om Nugroho, yuk. Nah guys, sekarang kita tanya langsung sama orang pusat di Hyundai, Om Nugroho. Oh ya, ketemu lagi. Baik Om. Baik dong. Oke. Gimana? Baik nggak? Ya baik, tapi gue lihat tadi lo habis SPK lagi ya? Iya dong. Luar. Ada gitu ya. Retak-retak. Ini Om, Apa? ini kan line up terbaru nih, facelift, N-Line. OTR-nya berapa? OTR 460. Non turbo. Non turbo. Yang turbonya? 507. Oke, jadi ada kenaikan lumayan ya. Tapi katanya yang Prime-nya juga ada ya? Prime-nya Yang ada. facelift. Beda harganya sama yang lama cuma sedikit ya nih. Sedikit 428. Nah, model lamanya masih ada nggak? Model lama ada. Gila, cuci banget tuh. Itu bisa lebih gede lagi dong? Diskonnya? Waduh, nggak usah tanya deh. Oke. Nyayur banget dah. Ini yang baru nongol aja, katanya kalau di lu mah udah ada. Di tempat lain sih belum ada yang ngasih diskon ya. Nggak tahu kalau di Om Nugroho nih di pusat. Ada katanya dikasih voucher. Gope, ya voucher doang buat apaan? Ya nggak berasa dong. Kalau lu dikasih apa? Hah? Mau minta apaan? Oh. Mau minta apaan? Pokoknya kalau teman-teman punya request tertentu, bonus dan lain-lain, sekalian negoin diskon di awal ya semua. Iya, kalau diskon kan sifatnya sensitif, ya kan? Banyak yang gimmick ya katanya ya. Banyak yang gimmick. Kedua pun ada yang bilang mas diskon, ternyata hitungannya hitungan gemuk, hitungannya mahal. Jadi customer tuh terkecoh sama jumlah nominal diskon yang gede, Iya, padahal pokoknya- secara hitungan kredit. Betul. Mahal. Kalau beli itu, lihat dulu di depan. Mau dia cash apa mau kredit? Kalau kredit jangan terdengar dari diskon, tapi dengarnya payment bersih dari DP sama angsurannya berapa. Hitungan finalnya. Betul, finalnya itu. Kecuali beli cash, boleh lah. Nah, baru banyak gimmick-gimmick sales di luar sana. Oh, kalau di dalam sini? Hah? No, non gimmick. Oh, no, oke. Tuh guys, langsung Nah, kau. tidak main. Nah, Om, promonya selain si N-Line ini kereta kayak Stargazer, Santa Fe, Ioniq, Palisade, dan lain-lain juga di pusat ini promonya lagi bagus-bagus banget tuh ya. Promonya lagi bagus banget. Mulai dari Santa Fe lama aja, old model kita juga masih ada. Masih ada? Masih ada. Diskonnya gila. Ratus. Karena di pusat pasti stoknya juga, maksudnya stok-stok yang benar rare, yang udah jarang banget, di sini pasti masih bisa dikorek-korek lah ya. Masih lah. Yang di tempat lain nggak ada unitnya, coba saya korek-korek dulu dah, kobok-kobok dulu. Asik. Ya, siapa tahu dapat ya. Oke, dan enaknya lagi namanya ini di pusat lengkap ya. Lengkap. Bukan cuman bengkel biasa, tapi ada body repair. Ada segala. body repair. Dan perbedaannya apa? Prioritas untuk ngeklaim nanti kita prioritaskan. Jadi kalau beli di sini nggak harus antri-antri kayak beli di cabang gitu maksudnya. Enggak. Karena yang di cabang benerin di sini juga ya. Benerin di sini. Oh. Mau nggak mau. Di mana lagi Jakarta nggak ada.
promo kreditnya apa aja nih? Promo kredit mulai dari bunga 0% 1 Ini tahun. bank pembunga. Terus ada cash bertahap bagi yang Bapak misalkan mau belum ada budget tapi ada deposit di tahun ke depan Iya, bisa iya, pakai iya. cash bertahap, bisa mulai dari angsuran murah pakai balloon payment, bisa ngangsur setengah dulu 3 tahunnya nanti bisa kita angsur lagi. Oke. Seperti itu. Atau nanti misalkan saya nggak ada budget lagi nih, customernya bisa langsung ditenorin lagi selama 3 tahun. Terus bisa tenor panjang juga yang 8 tahun itu ya? Bisa, kalau 8 tahun bedanya kita bisa ngeliat langsung bunganya itu langsung flat, langsung kelihatan. Karena udah fix ya. Fix langsung. Kalau yang balon payment itu nanti ikutin regulasi yang ada saat itu bunganya. Hitungan-hitungan 20%, terus biar rate-nya minim tuh bisa ya? Bisa, mulai dari DP 20% itu rate-nya bunganya gila, murah bener. Terus kalau ada yang mau DP minim 10% bisa? Bisa. 10%, 15%, di bawah 20% bisa. Gue lagi nyari pertanyaan yang lu nggak bisa apa ya? Apa? Kayak di sini bisa semua ya? Bisa semua. Test drive juga ada semua. Lengkap? Lengkap dong. Cabang aja minjemnya di sini. Oh iya. Sampai tadi gue lihat Santa Fe Hybrid juga ada ya? Ada Santa Fe. Ini ada yang baru? Kona ada dong sini. Yang turbonya? Turbo. Ya udah selengkap itulah ya. Test drive juga nggak perlu harus ke dealer. Bisa kita anterin ke rumah. Mas saya mau test drive, cuman kayaknya dealernya terlalu jauh, bisa nggak anterin? Bisa, kita ke Ciamplas, Bandung aja bisa. Test drive. Test drive. Terus kalau ada yang mau tukar tambah juga bisa ya di sini? All brand. All brand bisa? All brand. Harganya bisa lebih tinggi ya? Harganya bisa lebih tinggi dari luar. Pokoknya gini, kalau trade in itu kalau Bapak kurang yakin, Bapak boleh muter, boleh Bapak iklankan nanti, atau bisa kasih ke Nugroho mana yang terbaik itu Bapak ambil. Tapi selama ini alhamdulillah Nugroho bisa kasih lebih Selalu lebih tinggi dibanding lebih tinggi 3 sampai 5 juta. Itu kan 3 3 juta. sampai 5 juta? 3 juta kan Wow. duit. Iya, Kalau nggak mau buat saya aja ya. Ya Kak. Dan ini yang paling seru nih, di Hyundai selalu ada warranty atau Hyundai Jamin ya. Hyundai Jamin. Itu gimana Hyundai tuh jaga. warrantinya sekalian apa aja Om? Waranti pokoknya beli mobil baru sekarang fokus di angsuran aja nih bagi yang kredit. Iya, servis Kenapa kok gratis. kayak gitu? Karena servis gratis selama 3+1 atau 4 tahun atau 60.000 kilometer. Oh. Terus juga garansi mesin 3+1 4 tahun atau 100.000 kilometer. Oke. Garansi kaca film 5 tahun, garansi aki 2 tahun atau 20.000. Terus juga ada garansi unit. Saat misalkan unit amit-amit Bapak beli cash pun nanti akan di cover sama kita. Minimal kerusakan 65% itu akan diganti unit baru tanpa perlu harus diperbaiki. Wow, Wah, banyak juga enak ya. nggak? Ada asuransi jiwa juga loh. Amit-amit itu mah santunan bahasa kasarnya ya. Jika terjadi insiden meninggal dunia, kecelakaan itu akan di cover 100 juta per kepala. Sampai penumpang-penumpangnya juga. Semua penumpang tergantung pembelian unit Bapak dan Ibu. Ya kayak kereta 5 orang nih. 5 seat, Stargazer 6P, 7P, nah itu beda-beda. Oh ini gokil sih. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Masih banyak banget. Biar lu langsung kontak Om Nugroho aja lah. Betul. Kepanjangan kalau diomongin di sini. Kalau ada teman-teman yang pengen lihat katalog digital, boleh ya Om ya di bawah sini. Boleh, kali ya? boleh. Nugroho Nah, Hyundai, Nugroho di situ Hyundai. tuh. 24 jam, 24 jam. 24 jam tinggal chat, telepon boleh. Dar, ya. tapi kalau belum dibales mungkin lagi di jalan. San Mori dulu. San Mori. Oh, weh. Iya. Ini dari klub mana Om? ZX. ZX. JOJ. Wow. ZX Owner Jakarta. Gokil. Halo. Ya udah, ada lagi Mas. Ya, Cukup. udah cukup. Ya udah kalau Ya. gitu dia mau touring soalnya. Motoring. Makasih banyak Om. Ditunggu WA telepon dari teman-teman. Iya. Kita lanjut unitnya, kita review guys. Yuk. Ya. Nah guys, sekarang udah ada di interior dari Hyundai Creta N-Line. Kita mau lihat dulu desainnya ya. Secara estetis, penambahan N-Line ini bikin mobilnya jadi punya aksen merah-merah. Wow. Di jok, jahitan merah, ada list-list merah, emblem N-Line gini ya, sama merah-merah juga, dan kulitnya perforated dan ada cooler seatnya. Pengaturan juga untuk di bagian driver sudah elektrik. Cakep. Ruhai guys. Hai. Lagi ya yang kulit merah-merah. Oh di door trim nih, di bagian jahit-jahitan sini juga ada nih merah di bagian siku. Kulit di setir juga merah sama, dan kulitnya juga udah perforated di sini. Terus ada merah-merahan lagi di bagian ini nih, head unit dan audio yang nyambung sekarang jadi satu dengan konsep curve sehingga kerasa lebih driver oriented gitu, dan menurut gue ini bagus. Wah ini futuristik banget kelihatannya. Dan ada merah-merahan juga di dashboard sini sama ambient light di bagian bawah nih. Ambient light Ambeien. itu kayaknya penyakit dah. Penyakit. Ini ambience ya.
itu warnanya merah, jadi kerasa N-line-nya. Bahkan di bagian sini juga nih transmisi N-line juga. N-line juga, iya ada N-line-nya dan ada merah-merahan. Bagus ya. Nah sekarang kita mulai ke bagian apa ya? Ini sama sih di bagian door trim ada bahan-bahan plastik, ada bahan soft touch, dan ada speaker Bose, masih pakai speaker Bose ya, dan ada tweeter juga. Di setir nih ada pencet-pencetan semisal kayak adaptive cruise control. Wow, sudah Adaptif. adaptif. Wah, gimana nih tim sebelah ngecenginnya kalau ini udah adaptif ya? Wow. Kan kemarin Sebelumnya? udah lengkap, sebelumnya belum men. Oh. Sekarang mah udah lengkap banget lagi. Aduh, ini mah jadi nggak imbang nih kalau gini caranya nih. Jadi secara ADAS ini udah lengkap banget ya, karena mobil ini memang dilengkapin dengan ADAS ya, Advanced Driver Assistance System. Jadi yang udah selengkap itu, apalagi sekarang udah ditambahin Adaptive Cruise Control, ada lane assist gitu-gitulah. Jadi udah semakin lengkap, anti nabrak, blind spot monitor, anti keluar, udah semuanya ada. Dan ada pencet-pencetan untuk audio juga, untuk teleponi, voice command dan lain-lain. Pengaturan-pengaturan juga bisa diatur dari sini. Bisa tampil juga di head unit dan di speedometer ya. Dan ada ini nih, pedal shift juga ada. Lampu juga sudah auto, dan ini untuk wipernya dia sudah intermittent juga, bisa diatur interval waktunya. Nah, yang menarik itu tadi gue bilang speedometernya nih sudah full TFT ya pastinya, dan nyambung itu sampai ke bagian head unit. Dan tadi yang gue bilang menarik ya, selain memang ada kamera 360-nya jadi memudahkan untuk parkir, teman-teman juga sekarang kalau pakai lampu sen, karena kamera ada di kiri dan kanan, bisa ngelihat ke kiri atau ke kanan sesuai mau belok kemana ya dari lampu sen ini. Nanti tampil di sini men, di speedometer. Yo. Gambarnya juga bagus. Jadi bukan cuma ke arah kiri doang ya, tapi di garis bawah ini bukan ke arah kiri doang. Kanan juga. Wow. Nah, head unit juga lengkap guys, untuk pengaturan-pengaturan seperti untuk penunjuk arah kiblat tuh pasti ada. Wah, Masya Allah keren. Pengaturan-pengaturan lainnya semua juga ada di situ, dan dengan tampilan kayak gini nih, asli futuristiknya berasa banget, ruhai. Terus di bagian bawah juga ada shortcut untuk ke audio ya, media, radio, navigasi, map, dan lain-lain. Setup juga ada di bagian sini, dan ini untuk AC-nya juga sudah auto climate, pencet-pencetannya physical, jadi lebih enak lah. Sini ada power outlet dan ada wireless charging guys. Nah ini nih untuk transmisinya yang tadi gue bilang DCT ya. Terus ada cooler seat, ada untuk kamera 360 juga, ada drive mode sama traction control, electric parking brake dan auto hold juga lengkap. Jadi sebenarnya kalau bagian situnya nggak ada perbedaan ya men ya? Sama yang N-Line biasa? Iya. Murni hanya di bagian engine ya, sama transmisi gitu. Tapi sisanya sama, bahkan dibandingin sama yang lama pun kereta sebenarnya secara desain yang paling mencolok perbedaan selain di bagian jok ya ini nih, speedometer ya. Kerasa banget sama merah-merahannya. Dan di bagian atas juga udah di plafonnya ada di hitam-hitamin semua, jadi lebih solid lah kelihatannya. Tetap ada sensor-sensor yang lengkap ya, di mana di tempat lain itu nggak ada. Di kompetitor lebih tepatnya. Nggak ada tuh. Sensor buat yang ini nih, ngarah ke kaca untuk mengantisipasi pecah kaca gitu ya, sama ada blue link juga dan SOS. Selain ADAS, ini juga ada, jadi lebih lengkap. Terus panoramic sunroof yang bisa dibuka. Wow. Di garis bawahi kali ya, yang bisa dibuka. Yo. Gitu. Oke guys, kita coba lihat dimensinya di baris kedua. Kalau ngomongin dimensi sebenarnya masih sama-sama yang lama, karena nggak ada perubahan dari bagian dimensi ya men. Bedanya di sentuhan-sentuhan yang berhubungan dengan estetika, salah satunya ya desain dari joknya, kayak jahitan merah, gitu-gitunya tuh beda. Ini untuk 3 orang penumpang, 3 headrest, 3 seat belt dipakai. Kalau berdua ya ada ininya nih, armrest yang ada cup holdernya. Terus di bagian bawah juga tetap ada tunneling tapi kecil sih, jadi nggak akan terlalu ganggu. Ada AC, ada power outlet juga. Di bagian atas teman-teman bisa lihat sendiri panoramiknya segede ini dan bisa dibuka. Gue seneng banget ketika ngomong dan bisa dibuka itu tuh. Apalagi ya, speaker ke bagian belakang, cup holder dan lain-lain, semua lengkap. Bahkan bagasinya juga cukup luas ya men ya. Jadi teman-teman bisa bawa barang yang cukup banyak juga sih. Kurang lebih begitu guys. Nah sekarang kita buka bagasinya guys. Wow. Woi. Sudah power back door sekarang. Wow. Makin lengkap aja. Makin sulit sebelah. Tuh lihat. Ban serepnya taruh di bagian sini, dan ini lumayan rata dan gede, dan kalau dilipat dia 40-60 bisa cukup rata lah, walaupun nggak rata bener-bener rata banget, tapi menurut gue cukup. Dan di belakang juga subwoofernya pakai yang Bose, jadi sudah premium semua. Sekarang kita pencet untuk nutup. Ya ini memudahkan sih gitu guys. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih jelas, langsung kontak Om Nugroho aja ya. Dan tidak perlu ribut di komentar ya. Tidak perlu. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh, nomor gua di deskripsi, all produk, kalau merek silakan aja, nggak harus selalu otomotif kok. Yang belum follow akun medsos kita, IG dan TikTok. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk!